Halo, jumpa lagi di kanal Policenter News Aktual Terpercaya. Apa kabar Anda? Semoga sehat walafiat. Pemda Sorong Selatan melarang sekolah pungut biaya pendidikan karena pendidikan gratis yang telah dicanangkan untuk dilaksanakan tahun ajaran 2025-2026 merupakan wujud perlindungan negara terhadap warganya sesuai amanat konstitusi. Informasi ini akan kami hadirkan bersama upaya Polres Sorong Selatan bangun rasa percaya masyarakat kepada polisi dan revitalisasi peran PKK Sorsel mendukung tata kelola pemerintahan. Pemda Sorong Selatan melarang sekolah negeri dan swasta memungut biaya pendidikan di tahun ajaran baru 2025-2026 karena telah dicanangkan pendidikan gratis dari taman kanak-kanak hingga sekolah lanjutan tingkat atas untuk menghadirkan negara melindungi warga sesuai amanat konstitusi. Larangan ini disampaikan Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak Esos dan Wakil Bupati Johan Bodori Esos MTRAP menanggapi informasi masih ada sekolah yang memungut biaya pendidikan. Padahal sudah dicanangkan sebagai komitmen menghadirkan negara melindungi hak warga sesuai konstitusi. Ditemui selesai pengukuhan pengurus PKK Kabupaten Sorong Selatan, Bupati dengan tegas menyatakan tidak mentolerir sekolah pungut biaya di tahun ajaran 2025-2026 ini. Kami sebagai pemerintah daerah, sebagai pejabat pengambil keputusan dan kebijakan, kami segera memerintahkan dinas teknis, dalam hal ini dinas pendidikan, untuk segera mengecek kembali sekolah-sekolah yang bersangkutan. Kalaupun didapati seperti itu, berarti kepala sekolahnya kami tidak segan-segan lagi, kami langsung ambil tindakan. Ya, karena sudah ada kesepakatan bahwa Sorong Selatan sudah bebas dari SPP, pakaian dinas, pakaian seragam dan lain sebagainya. Sudah sekolah gratis yang kita peruntukkan bagi anak-anak kita yang ada di Kabupaten Sorong Selatan. Hal yang sama juga disampaikan Wakil Bupati Johan Bodori Esos MTRAP karena sudah menjadi kebijakan Pemda melindungi warga. Ketegasannya adalah ketika kita melihat bukti seperti apa yang tadi Bupati sampaikan. Ada sekolah yang masih melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Sudah pasti kita melakukan tindakan yang sifatnya tindakan administrasi yang tegas. Ya, karena ini sudah menyalahi dari kesepakatan. Ya, ini orang tua berharap bahwa kenapa pemerintah sudah melakukan langkah-langkah keringanan, tetapi masih ada aturan-aturan lokal dari sekolah-sekolah yang bersangkutan, walaupun tidak semua. Dengan begitu maka sudah pasti pemerintah dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati dan kita mengambil langkah untuk memberikan sanksi administrasi yang sangat tegas. Kalau perlu yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan kepala sekolah dan kita akan lihat. Semua sekolah TK, SD, SLTP, SLTA, baik negeri maupun swasta, telah diminta rancangan anggarannya untuk dianggarkan di APBD, sehingga tidak dibenarkan dengan alasan apapun untuk pungut biaya pendidikan di tahun ajaran 2025-2026. Pemda Sorong Selatan akan merevitalisasi atau menggiatkan peran PKK mendukung tata kelola pemerintahan dengan mengoptimalkan PKK sebagai agen perubahan kampung bersama organisasi wanita melaksanakan 10 program PKK. Upaya merevitalisasi atau menggiatkan peran PKK mendukung tata kelola pemerintahan disampaikan Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak Esos karena untuk mensukseskan rencana aksi percepatan pembangunan sehat, cerdas, dan produktif di Papua membutuhkan peran PKK. Alasannya karena PKK adalah agen perubahan kampung, sehingga akan diperkuat dengan mendorong inovasi yang berfokus pada penguatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga. PKK adalah mitra yang dibangun bersama dengan pemerintah daerah. PKK juga ikut mendukung semua program pembangunan yang ada di Kabupaten Sorong Selatan. PKK juga selain bagaimana untuk
Mereka menata mengurus rumah tangga putra-putri anak bangsa, tapi anak-anak yang ada di Sorong Selatan. Tetapi juga PKK dituntut untuk bersinergi dengan Pemda dan pemerintah daerah, tetapi juga dengan gabungan organisasi lainnya yang dibawa pemberdayaan perempuan. Dalam hal ini PKK itu sendiri, Dharma Wanita dan juga GW. Ya, mereka ini harus kolaborasi, ya, diminta untuk PKK itu harus berinovasi. PKK harus berinovasi, mereka harus melakukan program-program yang sentuhan langsung kepada masyarakat Sorong Selatan. Ya, kalau kita di kabupaten bicara soal PKK lebih banyak ada di tingkat distrik, tingkat kampung, PKK itu ada di sana. Ya. Ya, himbauan kami untuk ketua tim penggerak PKK bersama dengan pengurus Kabupaten Sorong Selatan, ya tadi sudah dilakukan pengukuhan secepatnya untuk melantik juga PKK tingkat distrik untuk sama-sama berkolaborasi dengan PKK tingkat kabupaten untuk kita sama-sama dengan pemerintah daerah mewujudkan program kerja yang sesuai dengan visi misi baik Pemda Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, tapi juga secara nasional. Bagaimana bicara soal Papua sehat, cerdas, produktif, kita kembali juga lihat ya stunting yang ada di daerah kita masing-masing. Lebih khusus kami di Sorong Selatan, PKK ini juga ikut membantu kami. Masih diandalkan. Kami masih mengandalkan PKK, Dharma Wanita, GW, pemberdayaan perempuan, gabungan organisasi baik Bayangkari, Persit, kita kolaborasi dengan pemerintah untuk bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik, makanan bergizi kepada anak-anak kita yang ada di Sorong Selatan. Bukan saja anak-anak kita, tapi mulai dari usia dini, ibu hamil 1000 hari. Ya, ibu hamil, bagaimana dia asupan makanan yang sehat, yang bergizi, semoga sehingga janin yang ada di dalam ya perut ibu itu juga dia juga menikmati, merasakan ya makanan yang baik, itu otomatis dia berkembang, tumbuh sehat, lahir pasti muncullah Papua sehat itu. Ketegasan Wakil Bupati Johan Bodori Esos MTRAP akan berupaya mengkoordinasikan peran perusahaan mendukung program PKK. PKK, organisasi kewanitaan yang ada ini, mereka punya kemampuan. Hanya dalam hal ini mungkin belum kita sama-sama kita potensikan Gerakan dalam hal maksimalkan ya. Ada berdasarkan satu program PKK yang sebenarnya sudah ada itu, baru kita kembangkan ini. Dan saya dengan Ibu Bukan kita bersama-sama dengan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang ada yang tadi saya sudah sebutkan, pasti mereka ada punya kepedulian. Mereka merasa bahwa mereka itu berarti untuk pembangunan dari kabupaten yang ada. Visi Papua Sehat Cerdas Produktif juga menjadi perhatian Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya, Orpa SK Kambu, karena apapun yang diturunkan secara nasional, menurutnya harus menjadi perhatian daerah. Yang kami akan prioritaskan yaitu pendidikan dan kesehatan. Terlepas dari itu kami tidak bisa jalan sendiri. Program nasional yang sudah dituangkan melalui 10 program PKK, kami kerja sesuai dengan program nasional yaitu 10 program PKK, dan juga program itu kami harus selaraskan dengan program kabupaten, di mana kami juga harus berkolaborasi dengan semua yang tadi sudah saya sampaikan di waktu sambutan bahwa akan kolaborasi bersama mitra, dan juga kami akan melihat program itu kami selaraskan lagi dengan program kepala-kepala daerah masing-masing, mulai dari provinsi, kabupaten masing-masing. Sementara tuntutan inovasi menjadi perhatian Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sorong Selatan, Orpa Bodori yang baru dilantik, dengan berupaya memanfaatkan media sosial sebagai sarana mengkomunikasikan program yang akan diturunkan provinsi ke kampung-kampung. Terkait dengan jangkauan, kita sudah kerjasama dengan Kominfo bagaimana untuk bisa melihat hal ini untuk bisa menjangkau ke
daerah-daerah tertentu lewat dinas kominfo. Iya, jadi itu ya, komunikasi untuk mempermudah ya. Ya. Polres Sorong Selatan terus berupaya memberikan rasa aman dan menjadi bagian solusi bagi masyarakat untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada polisi dengan patroli dan penegakan hukum serta menjadi mitra pembangunan daerah. Seperti apa upaya ini dilaksanakan? Saya akan tanyakan ke Kapolres Sorong Selatan AKBP Glenn Roy Mole yang sudah bersama saya. Pak Kapolres, melihat tema Hari Bayangkara 2025 Polri untuk masyarakat, menarik bagi saya, Pak. Karena masih ada suara masyarakat yang mengatakan tidak percaya kepada polisi. Bagaimana Polres Sorong Selatan menghapus atau sekurang-kurangnya mengurangi kesan miring masyarakat terkait dengan tema ini? Tugas kita adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Sebenarnya itu sudah masuk di dalam konsep tema ini sebenarnya, kalau menurut saya sebenarnya. Karena kan pekerjaan kita ya seperti itu, ditambah dengan memelihara Kamtimas dan menegakkan hukum. Di dalam setiap apel, saya pasti mengarahkan anggota untuk bagaimana melayani masyarakat dengan baik. Jadi kalau masyarakat ada datang terus mengurus SKCK misalnya atau mengurus SIM, masyarakat kan pasti tidak tahu tempatnya di mana, dia cuma datang duduk. Nah, jangan biarkan masyarakat itu duduk. Harus kita jemput bola, kita tanya, Bapak, Mama, atau Ade, mau perlu apa? Ya kita harus jemput bola, tanya ke mereka, jangan biarkan mereka duduk terus bingung-bingung gitu. Padahal mereka ada mengurus sesuatu, misalnya SKCK, nah, terus menjelaskan apa persyaratannya yang belum. Ya itu bentuk-bentuk pelayanan yang terus kita evaluasi. Nah, karena kita juga termasuk menurut penilaian dari Ombudsman tahun kemarin, kita nilainya cukup tinggi. Apa? Polres Sorong? Polres Sorong. Ya, ini nilai kualitas tertinggi itu 97 kalau tidak salah. Berarti untuk pelayanan publiknya. Jadi yang seperti itu harus kita pertahankan. Itu kenapa saya tekankan pelayanan masyarakat itu kita harus jemput bola gitu, seperti begitu. Ya. Terus di dalam berkaitan dengan hal lainnya seperti mungkin gangguan Kamtibmas, kita melaksanakan patroli itu sampai malam karena beberapa kejadian yang sering terjadi di tempat kita ini, terutama pencurian. Karena saya juga pelaksanaan kegiatan ibadah ke gereja, pasti ada masyarakat yang menyampaikan, Bapak, kita ini sering kecurian di daerah ini. Ya kita berupaya untuk menindaklanjuti. Jadi patroli kita tuh ada di siang dan juga ada malam. Jadi itulah bentuk respon kita kepada masyarakat, yang mana seperti tema Polri untuk masyarakat itu, ya kita harus melakukan tugas kita ya untuk kepentingan masyarakat. Terkait dengan penegakan hukum, kita berupaya sebaik mungkin untuk melayani masyarakat. Seperti apa? Kita kasih contoh, misalnya ada permasalahan penganiayaan misalnya, dan itu terjadi mungkin cuma antara saudara dengan saudara atau di dalam rumah tangga. Kita selalu kasih opsi yang terbaik buat masyarakat. Ini bagaimana? Apakah kita mau tindak lanjuti? Ya seharusnya kan tetap kita tindak lanjuti. Namun kan di masyarakat kita di Papua ini kan ada budaya-budaya yang tidak bisa lepas, atau adat istiadat atau hukum adat yang tidak bisa juga kita tinggalkan. Jadi kita selalu kasih opsi kepada masyarakat, apakah ini mau dilanjutkan ataukah mau damai antara kedua belah pihak, silakan. Dari kedua belah pihak. Dan sering terjadi itu dari fungsi Bimas, mereka melakukan mediasi sehingga masalah juga terselesaikan. Untuk ke lalu lintas sendiri, memang kita sadar bahwa
masyarakat kita ini kan, walaupun kita sudah melaksanakan sosialisasi berulang-ulang kali tentang penggunaan helm, tentang mengecek kendaraan sebelum berangkat, kemudian jangan mabuk kalau naik kendaraan, kita sudah melakukan sosialisasi langkah-langkah kepada persuasif masyarakat. itu ya, langkah-langkah Ya. persuasif itu di. Iya, kita sudah kasih tahu, cuma kesadaran masyarakat ini kita masih rendah, terutama dalam bidang lalu lintas ini. Bahkan kita juga sudah melakukan upaya-upaya tegas dengan melaksanakan sweeping itu, kita lakukan terus-menerus sampai itu ada banyak motor yang belum diambil karena ada yang belum bayar pajak dan mungkin tidak punya SIM, kemudian tidak pakai helm. Karena tugas polisi juga harus menjadi bagian dari solusi masyarakat. Apakah sudah ada kegiatan yang dilakukan Polres Sorong Selatan untuk mendukung program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis yang dalam setiap kegiatan Pemda selalu didengungkan? Sebenarnya kita sudah lewat Mabes Polri. Nah, jadi kalau TNI itu khusus untuk padi kan. Oh, Kalau kita jagung, kita juga baru panen kemarin. iya saya sudah lihat. Kita baru panen juga kemarin. Tetap kita juga bersama-sama dengan masyarakat. Selain kita sebenarnya memberikan contoh kepada masyarakat, terus ada beberapa Babinkas juga yang mempunyai kampung binaan toh. Nah, kemudian untuk makanan bergizi, kemarin kita kami dan Polri dan pemerintah, Ibu Bupati, pemerintah daerah bersama dengan Badan Gizi Nasional. Ya. Kemarin Ibu Chandra, perwakilan dari Badan Gizi Nasional itu, beliau datang ke Sorong Selatan dan kebetulan yang merespon cepat adalah Ibu Bupati Sorong Selatan terkait dengan dapur makanan bergizi. Ya. Dan kita sudah mengecek beberapa tempat, diantaranya di Kohoin itu membackup mulai dari Kohoin sampai di Teminabuan, kemudian di daerah Seremuk itu membackup Seremuk, distrik Seremuk dan distrik Saifi, kemudian ada di Sayuat untuk membackup wilayah gunung. Ada beberapa distrik di wilayah Sayuat sana. Khusus di Hari Bayangkara tahun ini, apa saja kegiatan yang dilakukan untuk memaknai tema Polri untuk masyarakat? Jadi sesuai dengan instruksi dari Mabes Polri bahwa kita dalam rangka HUT Bayangkara ke-79 tahun 2025 ini ada beberapa kegiatan yang mana kita sesuaikan juga dengan tema, yaitu Polri untuk masyarakat. Ada beberapa kegiatan, antara lain kita melaksanakan bakti religi di tempat-tempat ibadah, masjid, pura maupun gereja-gereja yang ada. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Bakti religi, artinya mungkin kita kurve gereja, kurve masjid, kurve pura. Ya. Nah, kemudian ada juga bakti sosial yang nanti mungkin kita memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, seperti mungkin mama-mama jual pinang. Bantuan apa? Sembako Kepada masyarakat. Kemudian ada beberapa lomba ketahanan pangan dan segala macam, itu dalam rangkaian memperingati HUT Bayangkara ke-79. Siapa pesertanya? Lomba ketahanan pangan itu siapa yang pesertanya? Untuk lomba ketahanan pangan ini antar Polres, ada Polsek, ada Polres. Jadi antar Polres, saja. Antar Polres ini berarti di Polda. Tapi kalau di tingkat Polres antar Polsek. Iya. Begitu ya? Iya. Jadi ketahanan pangan atau pangan bergizi, kemudian pekarangan ini apotik iya, rumah kah? Lomba pekarangan bergizi kalau tidak salah. Jadi
seperti mungkin ada anggota kita yang di rumahnya mungkin Iya, tanam sayur, iya. seperti itu. Jadi kita ada beberapa lomba itu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita membantu masyarakat sesuai dengan tema ya, Polri untuk masyarakat. Ada beberapa kegiatan sosial yang kita lakukan ini kiranya bisa nanti membantu masyarakat. Terima kasih Pak Kapolres. Semoga upaya yang dilakukan tidak dikotori oleh penyalahgunaan kewenangan, korupsi, dan tindakan yang merendahkan wibawa polisi di mata masyarakat. Jangan takut salah, karena kesalahan adalah guru terbaik dalam inovasi. Berani keluar dari zona nyaman, karena disitulah inovasi dimulai. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini.